Ini video simulasi M pertama dari 5M strategi trading simple, gimana semua orang bisa profit. Jangan kemana-mana, stay tune. Semangat pagi, berjumpa lagi di channel Puas Belajar, seri Forex Trading. Pada video kali ini, saya akan memberikan simulasi M pertama dari 5M strategi trading simple, di mana semua orang bisa profit yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Silahkan klik like, subscribe, dan bunyikan atau klik loncengnya sehingga mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Bagi kawan-kawan yang ingin belajar dan ingin membuat akun trading, khususnya akun demo, silakan gunakan link di deskripsi berikut ini. Begitu juga yang ingin gabung di grup belajar trading, silakan klik link yang ada di deskripsi. Pada video sebelumnya sudah disampaikan 5M strategi trading simple. M yang pertama adalah membaca berita fundamental atau news. Untuk membaca news, bisa memanfaatkan situs yang menyediakan kalender ekonomi. Nah, kali ini saya akan menggunakan kalender ekonomi di situs Daily FX. Nah, saya akan berikan simulasinya. Ini adalah bagian dari pelajaran analisa fundamental. Pada intinya, berita atau news itu hanya sifatnya sebagai kehati-hatian, peringatan untuk kita untuk lebih hati-hati dalam melakukan trading. Artinya saat dirilis berita, jadi kita harus perlu kehati-hatian. Sehingga penting juga untuk memperhatikan berita fundamental ini. Walaupun nanti berita fundamental itu bisa dipatahkan oleh tren, itu juga sebaliknya, tren bisa dipatahkan oleh berita ekonomi. Sebenarnya kita bisa fokus pada analisa teknikal. Namun sekali lagi, berita fundamental ini hanya sebagai tanda peringatan supaya kita lebih hati-hati dalam melakukan trading saat news itu dirilis. Jadi perlu diperhatikan jam-jamnya. Nah, untuk masuk ke kalender ekonomi Daily FX, silakan nanti klik link Daily FX ini, atau di Google nanti ketikkan Daily FX, nanti otomatis akan masuk pada link untuk masuk ke kalender ekonominya. Yuk kita simulasikan sekarang di situsnya. Nah, untuk masuk ke Daily FX silakan gunakan peramban. Saya di sini menggunakan Mozilla Firefox. Bagi yang biasa menggunakan Google Chrome, silakan memanfaatkan Google Chrome. Nah, di sini silakan ketik Google, mungkin yang tidak ingin mengcopy linknya, ketikkan Google ya. Oke, buka Google-nya, kemudian ketik di sini Daily FX. Nah, di sini ada Daily FX. Nah, di sini sudah terbuka pencarinya. Di sini ada Daily FX yang paling atas. Kita klik langsung di sini, ada Economic Calendar. Oke, akan terbuka halaman kalender ekonomi Daily FX seperti ini. Atau mungkin bagi yang mengcopy atau mengklik link yang di bawah, silakan nanti paste di sini. Kemudian klik link yang di bawah, akan masuk ke bagian kalender ekonomi dari Daily FX. Nah, ini adalah tampilan kalender ekonomi atau Economic Calendar Daily FX. Jadi ini adalah salah satu situs yang menyediakan kalender ekonomi. Sebenarnya ada banyak situs. Yang sebelumnya mungkin saya menggunakan Forex Factory, kali ini saya menggunakan Daily FX. Ya. Nah, apa saja yang ada perlu diperhatikan di situsnya Daily FX? Nah, di sini ada kalender ekonomi. Ini mungkin ini ada menu-menunya. Kita ke kalender ekonomi, kita scroll aja. Nah, di sini ada last 7 days, artinya 7 hari terakhir. Kemudian ini ada kemarin, ini ada hari ini, tomorrow, next 7 days. Gitu ya. Di sini ada date,
Ini misalnya nih udah tanggal, jadi halo hari ini 21, berarti ini otomatis ada kotak di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada time zone. Bagi yang wilayah Indonesia Barat, jadi time zone-nya menyesuaikan ya. Jadi karena ini menggunakan auto detect ya, nanti bisa dipilih di sini ada Eropa. Nah, mungkin dipilih nanti ada Asia di sini. Dipilih. Jadi kalau GMT +7 mungkin Jakarta ya. Bangkok, kalau waktu Indonesia Tengah tinggal diklik ini mungkin. Kalau Jakarta, kalau Indonesia Tengah GMT +8 ya. Oke, ya. Silakan disesuaikan. Kemudian country atau region, ini adalah currencies atau pasangan mata uang yang akan kita perdagangkan. Di sini ada pilihan ya. Ada United States, ada Kanada, Meksiko, Brasil, Kolombia. Trading, jadi pilihan ini tergantung pasangan mata uang yang kita pilih. Misalnya kalau kita memilih XAUUSD, berarti yang kita pilih adalah Amerika. Klik Amerika di sini, kemudian yang dicetak hanya United States. Misalnya kita menggunakan euro ya, kita tambah euro area yang ini centang, kemudian ini yang jadi ini dihilangkan ya. Misalnya kalau yang menggunakan euro USD, nah, itu ya, jadi akan ada dua nih, euro USD. Bagi yang misalnya GBP USD GU, jadi tinggal di Eropa, tinggal diklik yang Inggris ya. Nah, Inggris, Jerman, silakan nanti disesuaikan ya. Yang misalnya nanti memilih USD JPY ya, Japan, kita bisa klik di sini. Jadi sedangkan euronya dihilangkan. Jadi itu menyesuaikan ya, tergantung currencies yang kita pilih. Nah, ini bisa, karena kali ini kita akan baca khusus untuk XAUUSD, berarti saya hanya pilih United States saja. Kemudian important ini ada kategori berita, ada low ya, nanti kalau semua yang kita perhatikan hanya yang medium dan high ya. Yang low kita hilangkan centangnya. Nah, oke. Kalau kita melihat, jadi hari ini hanya ada satu berita, yaitu tanggal 21 Januari ada satu berita yang dampaknya sedang, itu CB Leading Index MOM ya. Di sini terlihat ada previous, ada forecast. Jadi ramalannya, forecastnya lebih kecil dari previous. Jadi di indeks ini akan menurun persentase ya. Jadi kalau menurun, United States akan melemah, itu prediksi. Nanti ada pukul 11 malam. Ini adalah prediksi. Nanti kita akan lihat actualnya. Kalau nanti yang cukup diperhatikan nanti warnanya saja. Kalau merah berarti US dollar ini akan melemah. Kalau hijau maka US dollar ini akan menguat. Kalau hitam nanti tetap hitam, jadi netral. Jadi ini akan muncul beritanya di pukul 11 malam. Jadi setengah jam sebelum rilis berita ini. Jadi saya sarankan hati-hati, kalau bisa open posisinya di close, karena kita tidak tahu dampaknya, karena sekali lagi berita ini bisa mematahkan tren, atau bahkan sebaliknya
tren bisa mematahkan berita. Namun ini hanya sifatnya sementara. Setelah dampak ini berakhir, maka tren itu akan kembali ke tren utamanya. Coba kita lihat di sebagai simulasi saja di hari kemarin. Nah, ini yang saya maksud. Aktualnya merah berarti US dollar ini melemah. Kalau hitam ini netral. Nah, kalau hijau berarti US dollar ini akan menguat. Ini adalah cara membaca berita di Daily FX. Sekali lagi, berita ini tidak selalu sesuai dengan apa yang ada di kalender ekonomi. Namun yang menjadi fokus sebenarnya nanti harus dianalisa teknikal. Di analisa teknikal, candle itu adalah representasi secara langsung dari pergerakan market, kondisi buyer dan seller di hari itu. Berita fundamental ini sebagai bentuk kehati-hatian kita di jam-jam rilis berita tersebut. Nah, selanjutnya coba kita lihat di MetaTrader ya. Kemarin ini ada pukul 21.30 ya. Oke, kita lihat di MetaTrader kemarin ya. Coba kita perlihatkan periodenya. Oke, nah ini kemarin pukul 9.30 ditambah 6 jam ya, tambah 6 berarti di sini. Nah, 21.30 di sini ya. Jadi dampaknya hanya candle ini berapa pip? Sekitar 700-800 pip ya. Oke, kemudian ini adalah tanggal 19 ya. Ini di tanggal 19 kita lihat coba di tanggal 19. Oke, coba lihat di tanggal 19. Tanggal 19 itu ada berita yang sifatnya pukul berapa ini? Coba kita lihat. Ini pukul tambah 6 ya, pukul 11. 23 sekitar pukul 11 ya. Dimulai pukul 9 ya, pukul 9. Jadi ada pukul 8 di sini ya. Jadi US dollar ini menguat, namun kemudian dapat melemah kembali. Jadi di pukul setengah 10 menguat, kemudian ada berita yang melemahkan. Jadi ini dampak trennya itu adalah menguat naik. Jadi kalau kita lihat ringnya di ini adalah berapa? 3000-an ya. Jadi dampaknya ini 3000-an beritanya. Setelah itu adalah sifatnya sideways, kemudian walaupun ada berita yang melemahkan, tapi di candlestick ini tren naiknya sangat kuat. Jadi fokusnya adalah di buy di sini ya. Tuh. Di sini kemudian sideways, kemudian naik kembali, dan hari ini kemarin ini agak naik, kemudian turun kembali. Kemudian sekarang ada tekanan seller yang cukup kuat ya. Itu kalau kita lihat trennya ya, tren ini. Nah, ini adalah area koreksinya. Nah, tren hari ini apakah kuat atau tidak akan diuji di sini ya. Ini terbukti di sini ya. Di sini ada penolakan, jadi ini area koreksi atau retracement, ada penolakan. Jika nanti ini di break, jadi ada kemungkinan akan kuat turunnya, akan kuat turun. Jika ini di break, maka peluang turunnya nanti akan sampai di sini area koreksinya. Oke. Ini juga hati-hati karena ternyata di sini area level penting juga. Ini area koreksi, kemudian di bawahnya ada level penting. Berarti ini area yang kita nggak bisa, harus hati-hati untuk seandainya di sini entry. Jadi ini adalah area yang seandainya di break seperti ini, baru peluangnya akan turun. Turunnya juga tidak akan terlalu di sini.
Kita cari ini ya. Jadi ini ada kemungkinan di sini. Jika ini di break, baru ada peluang akan sampai di sini lagi ya. Ini kita cari area level penting untuk kehati-hatian kita ya. Nah, seandainya di break juga akan sampai di sini lagi. Nah, kalau ini di break lagi akan lebih kuat, diuji lagi sampai di sini. Oke, akan diuji lagi sampai di sini. Oke, nah ini jadi kekuatan ini akan diuji, namun ini adalah di area ini muncul sudah mulai penolakan buyer, kemungkinan akan naik kembali ya. Di ini diuji, jadi kekuatan buyer sudah mulai muncul, artinya kekuatan seller walaupun di sini ada candle panjang, namun ekornya juga harus tetap diperhatikan. Jadi ini di sini perlu kehati-hatian seandainya melakukan. Nah, nanti malam itu ya akan ada berita yang dampaknya sedang di pukul 11. Jadi kita masih punya waktu, nanti setengah jam dari pukul 11 semua open posisi diharapkan sudah close, karena dampaknya kita tidak tahu. Atau mungkin kita bisa mereview pergerakan candlenya dengan memperhatikan tren, kemudian angka-angka level-level penting, area retracement. Jadi itulah pedoman kita untuk melakukan entry. Nah, ini hanya mengupas lebih banyak lagi. Pada kupasan kita itu adalah fokus di langkah pertama dari 5M strategi trading simple, yaitu membaca. Baik, jadi para sahabat dimanapun berada, demikian simulasi penjelasan atau simulasi langkah M pertama dari 5M strategi trading simple. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa memahami dan memiliki gambaran, khususnya bagi yang pemula. Jadi perlu berlatih melakukan pengamatan di saat berita-berita itu dirilis, sehingga nanti kalau sudah masuk ke trading real, jadi itu pengalaman itu akan menjadi pengalaman yang berharga, sehingga trading kita menjadi lebih disiplin, lebih hati-hati, karena fokus kita adalah profit, dan janganlah entry pada level-level yang harusnya kita bersabar menunggu, karena sekali lagi kita trading itu tidak hanya hari ini. Trading itu bisa dilakukan setiap hari. Setiap hari itu selalu ada peluang. Jangan memaksa harus melakukan entry hari ini. Itu para sahabat yang berbahagia, semoga bermanfaat. Sekali lagi ingat, like, subscribe channel ini sehingga bisa berkembang. Terima kasih karena sudah stay tune di Puas Belajar channel. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Salam profit realistis dan tumbuh bersama Puas Belajar.